Aku selalu percaya cara seorang laki-laki memperlakukan anaknya adalah cermin dari bagaimana ia mencintai istrinya. Dan setiap kali aku melihat papa dan anak ini tertawa bersama, rasanya seperti versi kecil diriku ikut tersenyum. Tahun ini, kami hanya menyiapkan kejutan kecil di rumah. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan besar. Hanya doa yang kami lipat pelan-pelan bersama kertas dan pita sederhana. Aku paling suka melihat mereka bermain. Random, receh, kadang aspun, tiba-tiba peluk, tiba-tiba bikin ekspresi lucu, mood swing juga, kadang ngeselin, tapi kalau diingat-ingat lagi, gemas sekali. Ada satu masa ketika hidup mengharuskan kami beradaptasi dengan keadaan yang tidak selalu mudah. Orang mungkin hanya melihat emosinya, tapi aku tahu, di balik itu ada kekhawatiran besar tentang bagaimana menjaga keluarganya tetap aman, tentang bagaimana memastikan kami baik-baik saja. Dan di situ aku belajar. Tidak semua rasa takut keluar dalam bentuk yang lembut. Pernah juga aku kesal saat dia terlalu fokus bekerja sampai lupa memberi kabar kalau pulang terlambat. Rasanya seperti tidak diprioritaskan. Tapi kemudian waktu mengajarkanku memahami. Tidak semua orang bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Dia mungkin tidak selalu detail, tapi dia selalu kembali ke rumah. Dan buatku itu cukup. Dia bukan laki-laki yang sempurna, tapi dia hadir. Ringan tangan membantu, walau kadang harus diminta dulu. Mau cuci piring, buang sampah, isi ulang botol minum, dan terlibat dalam mengasuh anak. Di saat aku belajar menjadi ibu yang lebih sabar, dia yang memastikan aku tidak lupa merawat diriku juga. Dia yang membawakan makanan kesukaanku sepulang kerja. Dan di tengah semua kerempongan itu, dia yang sering bilang, "Makasih ya, udah jadi mama yang hebat untuk papa dan Audi." Jadi, tahun ini aku memilih sesuatu yang sederhana. Headset. Supaya dia
bisa lebih fokus saat bekerja dan meeting tanpa harus memakai punyaku lagi. Aku pilih yang simple dan nyaman seperti Samsung Galaxy Buds Core supaya sesuai juga dengan perangkat yang dia pakai sehari-hari. Dan satu batik dari batik keris yang potongannya lebih lega dan nyaman dipakai seharian. Karena aku tahu dia banyak bergerak dan sering duduk lama saat bekerja. Sebenarnya, dia sering merasa belum butuh yang baru. Selalu bilang, yang lama masih bisa dipakai kok. Tapi, buatku ini bukan soal butuh atau tidak. Aku hanya ingin dia terlihat rapi, percaya diri, dan merasa dipikirkan. Karena aku tahu seberapa besar tanggung jawab yang dia pikul setiap hari. Kalau kamu sedang mencari kado untuk suamimu juga, mungkin bukan barang mahal yang paling berarti, tapi sesuatu yang menunjukkan aku melihat usahamu. Aku tahu kamu lelah, dan aku tetap memilihmu. Kadang, yang paling ingin dirayakan seorang suami bukan ulang tahunnya, tapi keberadaannya. Kado ini mungkin sederhana, tapi rasa syukurku tidak pernah sederhana. Bahkan hanya karena dia masih sehat dan ada di sampingku hari ini, itu sudah cukup. Kalau suatu hari anakku menonton video ini, aku ingin dia tahu papanya punya cinta yang besar untuk keluarganya. Dengan caranya sendiri, dengan gayanya yang receh, tapi tidak pernah setengah-setengah. Selamat ulang tahun, Papa. Terima kasih sudah menjadi rumah yang hangat untuk kami. We love you.